Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya ada di rumah salah satu rumah teman main saya ya, Lord Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Farid ya. Ini teman saya waktu SMA ya. Saya dulu juga lupa kok bisa kenal Mas Farid itu dari apa dulu awalnya ya. Lupa dari apa ya Mas Farid ya. Olimpiade gak sih Om? Olimpiade. Iya kalau nggak salah. Tapi saya yang paling ingat itu pas Mas Farid itu di perpustakaan baca buku biologi yang Buku Campbell. gede itu, ingat itu saya. Malah momen-momen seperti itu yang ingat saya ya. Tidak penting sekali sepertinya. Dan itu Mas Farid jadi bahan itu rasan-rasanan di kelas saya gitu. Ngapain coba gitu coy? Adik tingkat belajar buku kelas 3 saya. Ya, tapi kelihatan lah Om. Ya alhamdulillah gara-gara itu saya masuk di kampus Surabaya Golden Ticket. Oh, Golden Ticket ya. Iya, saya dulu tinggal milih UNER atau UNESA, bisa masuk, enggak masuk. Oh, pantas. Kenapa kok UNER? Kok jadi saya yang tanya sekarang? Ayo gimana nih? Ya monggo lah Mas Haris untuk memperkenalkan diri dulu lah. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ahmad Haris Hasanuddin Slamet. Saya panggilannya Haris ya. Ini saya teman lamanya Mas Farid ya waktu SMA, dan alhamdulillah cukup bertahan lama ya pertemanan kita ya. Bertahan lama. Saya masih ingat main ke rumahnya di Jember tuh, rumahnya kakak ya. Rumah kakak saya itu ya. Taman Gading lurus ya. Iya. Nah itu saya masih pernah main ke sana. Padahal beberapa teman saya itu udah pada ya, banyak yang lost kontak gitu loh, bahkan yang akal sama saya. Sama Mas Farid ini bertahan sampai sekarang, ini luar biasa ya. Oke. Saat ini saya itu ya berprofesi sebagai pendamping mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi di kampus ya, nemani mahasiswa lah ya, nemani para mahasiswa yang sambat. Nemani mahasiswa sambat. Oke, begitu. Ini yang saya tahu ya Mas ya, dari sedikit cerita pengalaman ya. Setahu saya sampean dulu itu sebelum SMA nggak di Jember deh. Terus tiba-tiba SMA-nya di Jember. Wah, ini panjang ceritanya, bisa 1 jam ya. Oke. Jadi ya dipersingkat lah. Yang waktunya terbatas Anda bro, gue mah santai saja. Jadi waktu itu saya juga nggak expect ya kok bisa SMA di Jember itu dari apa? Ternyata dari awal suatu permasalahan ya. Oke. Jadi nggak tahu ya. Jadi waktu itu setelah lulus SMP itu biasa saya itu kayak ya pas mau ujian tuh kayak kena gugup sindrom gitu loh Om. Oh aduh. Yang sebelumnya dihafalkan kemudian pas ujian hilang lupa. Semua. Akhirnya nilai UNAS saya waktu SMP itu pas-pasan ya, bisa dikatakan pas-pasan lah, menengah ke bawah lah ya. Jadi, dan hanya bisa diterima di SMA yang waktu itu jaraknya dari rumah lama itu sekitar 30-40 kilo lah. Dekat. Ini aslinya daerah Bangladesh sana ya. Bagian Lamongan desa. Lamongan desa banget itu. Bagian Lamongan desa sekali. Nah, karena waktu itu kan di tempat saya ya di Lamongan itu danem ya, bahkan danemnya tinggi-tinggi, salah satu danem tertinggi di Jawa Timur itu dari Lamongan, saya ingat saya waktu itu. Iya. 38 atau berapa itu, hampir benar semua. Nah, kemudian karena kebetulan kakak saya di Jember ya, kemudian ditawari kalau di Jember itu masih tes. Jadi kalau nggak salah zaman saya dulu ada tes TPA dulu. Itu zamanku nggak ada, masih murni tes, lebih sulit tes lagi. Tes masuk sekolah. Tes masuk kayak SNPTN gitu loh. Jadi itu kalau nggak salah 60% tes, 40% danem. Jadi waktu itu. Dan ternyata danem saya waktu di Jember itu termasuk menengah ke atas gitu. Jadi kata yang penerima waktu itu kan saya Mas pokok masuk sekolah lah di Jember, bebas di SMA mana aja ya. Waktu itu saya daftarnya di SMA 2 gitu. Katanya danem saya tuh lumayan gitu. Jadi ini harusnya masuk ini di SMA 2 gitu. Akhirnya nggak masuk di SMA 2. Kalau PC ya gitu. Kurang belajar lah, biasa lah ya gitu. Akhirnya masuk di SMA 4 ya. Seperti itulah ceritanya singkatnya. Dan ketemu Mas Farid ini. Oke, berarti nyasarnya Bangladesh ke ini karena tidak masuk. Sebenarnya karena beliau ini buangannya Lamongan ya. Ya itu kalau kata-kata secara formalnya seperti itulah. Oke. Buangannya Lamongan. Ya seperti itu ya. Nah itu selama sekolah dulu lah mungkin. Kalau beberapa narasumber saya kan ada yang memang
dia mulai sekolah sudah aktif mas, sudah dia entah itu atlet kayak apa kayak gitu. Mas Haris dulu waktu SMA lah, setelah terbuang dari Lamongan gitu ke Jember, kegiatannya apa dulu waktu SMA? Saya 1 sampai 2 semester itu masih shock ya. Kenapa kok sekolah di Jember? Oke, biar wajar. Shock ya. Ini aduh gitu kan. Kemudian menyesuaikan budayanya kan itu ya agak sedikit berbeda ya. Ya, terutama bahasa sih. Sampai sekarang itu saya yang SMP SMA di Jember. Kalau saya pindahnya saya SMP udah di Jember, Mas Haris SMA ya. Di Jember rata-rata itu teman-teman kita ngomongnya Madura. Madura Jawa ya. Sudah bisa. Sekone. Sama lah bro. Sekone. Ya. Jadi ya itu penyesuaian kan ya dalam komunikasi dan seterusnya itu 1 sampai 2 semester. Jadi 1 sampai 2 semester itu saya ya sekolah pulang gitu. Oke. Itu pun sekolah pulang nilainya juga gak tinggi-tinggi amat gitu, gak tahu apa permasalahan saya. Jadi, akhirnya itu ikut organisasi itu Mas Farid, saya ikut KIR. Karya Ilmiah Remaja ya, karya Ilmiah Remaja. Dan satu lagi kedua itu waktu itu nggak tahu kenapa kok saya ikut sampai 2, satunya lagi remaja masjid. Oh ya itu remaja masjid. Ya jadi kedua waktu itu ya. Ketuanya zamanmu sekarang dosen Unesa. Oh siapa Mas Edi? Oh ya dosen Dosen Unesa. Aku coba atur, aku masih punya kontaknya kalau mau. Boleh nanti kita bisa ketemu lah sesama pendamping mahasiswa. Dosen Unesa bro, aku waktu itu mau ketemuan waktu itu berapa kali. Setiap kali saya ada waktu cukup longgar lah mengagendakan untuk ketemu beliau, anaknya sakit terus jadi ya sudahlah. Oh si Freddy itu bukan remas GTA, baca tulis Al-Quran. Kalau remas itu Kurnia yang perempuan itu. Oh Kurnia, kalau Kurnia udah nikah sih di Jember. Itu ya tim lah itu. Freddy itu dulu teman saya ngeband ya, namanya bandnya tuh Elek Yo Band. Gak jamben sekalian. Elek Yo Band waktu itu. Nah jadi lucu waktu itu saya kelas 1 itu expect banget ya. Setelah kelas dulu kan ada kelas unggulan ya di kelas kita ya. Saya juga pengen waktu itu masuk IPA 4 itu. Ternyata persaingannya luar biasa zaman saya itu. Nilainya gokil ya. Ya, saya alumninya. Ini alumninya ya. Tapi sepertinya kalau dari kualitas masuknya bagusan zaman saya lah, gak ada TBA. Zamanmu kan ada TBA waktu itu, awal ada TBA. Iya, TPA-nya tapi zamanku itu anak SMP dikasih soal SMA, terus masih ada tes psikotes. Oh, lebih sulit berarti. Ya, bener-bener kayak senam PTN. Jadi tes psikotes, habis gitu tes dikasih materi SMA. Iya. Ya begitulah ya pengalaman di SMA. Ya agak beda, tentunya agak beda dengan sekarang yang generasi zonasi ya. Iya itu menurut saya itu ya menjadi pro dan kontra ya. Jadi, kalau di zaman kita kan dulu meskipun dari SMA desa itu ya selama dia mampu itu bisa masuk SMA 1 Jember ya berapa ya? Ya. Kalau sekarang agak kesulitan karena kuotanya yang seperti itu tinggal 5% doang. Dan itu cukup menyulitkan ya, mungkin bisa menjadi pertimbangan ya Pak Menteri. Ya monggo lah. Oke ya jadi pengalaman SMA seperti itu. Nah setelah itu kuliahnya di mana mas dulu? S1-nya? Saya di UNED. Jadi betah ya, sudah adaptasi dan betah di Jember rupanya. Itu heran saya, waktu itu kan setelah lulus SMA itu saya pengennya keluar dari Jember gitu loh. Jadi, terus? Ya kenapa? Karena waktu itu kan awal zaman saya itu angkatan kedua kalau nggak salah, undangan ya. Angkatan kedua. Enggak bro, angkatanmu pertama. 2011 itu pertama, angkatanku yang kedua. Yes, itulah pokoknya kalau nggak angkatan pertama kedua. Jalur undangan pertama itu angkatanmu? Itu menjadi jalur yang cukup favorit ya di zaman saya. Kok pakai rapat bisa masuk kuliah gitu kan, unik ya zaman kita itu. Ingatnya kan biasanya kan apa dulu kan, MPTN ya kalau jadul. Ya tes tulis dulu. Atau bahkan ada jalur dalam dulu lah, jalurnya jalur undangan prestasi dulu prestasi. Biasanya. Nah waktu itu karena kan saya termasuk itu ya 3 besar lah dari kelas ya. Ngeri. Ampun 3 besar di kelas. Lamongan buangan Jember merajai. 3 besar kelas jadi bisa ikut jalur undangan. Cuman karena angkatan pertama ya Mas Farid, jadi kita kayak strategi memilih jurusan itu nggak tepat waktu itu. Undangannya kamu daftarin di mana ya Bang? Waktu itu kan saya pengen jadi dokter ya. Pengen jadi dokter ya. Jadi tidak masuknya karena beliau tidak tahu diri. Karena salah pilihan ya. Jadi kedokteran kan ya kita ketahui lah ya mungkin harus nilai yang benar-benar tinggi dari SMA yang unggulan ya kedokteran. Atau kalau kamu punya sertifikat paling nggak sertifikat juara nasional itu bisa dipakai. Nah waktu itu kita
kurang paham seperti itu kan. Waktu itu ada 2 pilihan ya, saya pilihannya itu di Undip sama UNED gitu loh. Feeling saya sih waktu itu UNED bisa masuk lah ya, Ternyata nggak masuk semuanya. Ada yang bilang katanya diprioritaskan pilihan 1, tapi kita nggak tahu ya waktu itu ya. kalau ngomong gitu, aku masuk UNER pilihan kedua, Bro. Jadi enggak juga. Ya Oh, UNER enggak pilihan juga ya? kedua. Oh, jangan pilihan kedua. Oh. Kampus pilihan kedua saya UNER itu. Ya, berarti ya nggak tahu. Enggak tahu. Karena benar-benar black box lah undangannya seperti black apa. box lah zaman kita itu ya, Cuman- angkatan pertama ya. Cuman kan kalau saya memang masuk kedua tuh dibilang pasti masuknya karena saya punya golden ticketnya di UNER sih. Oh, ya mungkin itu ya. Jadi ya nggak tahu lah ya. Lampirannya. Kalau sekarang kan angkatan sekarang kan makin jelas kan ya itu. Iya, sudah lebih clear lah mau masuk pakai jalur apa, apa. Sangat jelas. Apa yang perlu disiapkan itu juga sudah lebih jelas lagi. Nah, akhirnya waktu itu saya blank biasa lah ya, Kak. Bocah-bocah kekinian itu blank gitu. Waduh, ini mau kuliah jalur apa? Berarti kan hanya bisa SNPTN kan ya? Iya, harus tulis. Sudah harus tahu diri. Nah, sebenarnya waktu itu saya juga agak keinginan itu kuliah di elektro ya. Saya kan masih suka fisika waktu itu ya. Sama jadi berapa kali ikut SN fisika bareng Mas Farid. Ya, saya biologi bukan fisika. Tapi saya di sisi lain juga pengen jadi dokter. Oke, ngeri kali. Tadi Enggak apa-apa. dualisme. Akhirnya waktu itu pilihan pertama tetap kedokteran ya karena cita-cita ya. Pilihan kedua ini bingung ini. Black box ini saya. Black box. Black box lagi. Apa coba ini ya? Akhirnya nggak ada pikiran ambil pertanian waktu itu. Karena atas saran saudara ya, karena di teknologi pertanian kan masih ada fisikanya ya. Ya, selain itu kan mungkin kalau saudara Masnya Mas Haris ini kan sudah lama di Jember dan mereka tahu lah pertanian Jember itu salah satu yang Bagus. masih yang terbaik di Indonesia. Iya betul. Jadi Betul. kalau head to headnya, kalau IPB itu mungkin menang dari sisi riset, tapi dari sisi terapan pertanian Betul. Jember itu salah satu yang terbaik Mas ya. Masih itu ya terkait lahan-lahan terapannya itu Iya. banyak sekali di Jember itu ya. Terapan. Jadi saya waktunya ambil pertanian, tepatnya di teknologi pertanian. Maksudnya. Dari awal nggak ada niatan kuliah di situ ya, cuma Iya. di situ ya sebetulnya ya, takdir ya. Dinikmat. Tapi kayaknya betah deh sampai S2 kan di sana. Nah itu lucu lagi ya, waktu saya masuk S1 ya di FTP waktu itu. Itu kan ada pertanyaan cita-citanya dari apa setelah lulus di sini ya. Saya ngeblank gitu. Waktu itu kan masa pengen jadi dokter ya, masa saya bilang jadi dokter kan nggak mungkin. Ya masalahnya latar belakang sekolahmu bukan dokter, Bro. Makanya itu akhirnya aduh ini dijawab apa, yang tanya waktu itu dosen wali saya. Sekali. Waktu itu karena saya telat ya konsultasi dan sendirian. Puas lah itu dosennya mau tanya-tanya. Tanyanya banyak akhirnya. Mas Haris setelah lulus pengen jadi apa? Waduh, jadi apa ini? Gak ada gambaran, blank saya itu. Akhirnya ngasal ya jawabnya. Mau jadi dosen kayak bapak, saya bilang gitu. Ya, Akhirnya didoakan beneran, kaget saya. Kalau mau jadi dosen saya doakan Mas Haris amanah dan bisa memberikan gitu ya penerapan keilmuan gitu. Dan ternyata sampai S2 di tempat yang sama ya. di tempat yang sama. Dari awalnya nyasar sampai S2. Luar biasa emang. Ya seperti itu Mas Haris awalnya. Dulu kegiatannya kalau tadi SMA kan masih awalnya kuliah pulang terus jadi anak band, sempat jadi anak band. Gak karu-karuan lah. Ya, wajar lah anak-anak Iya. SMA. Nah, ini kan kuliah ini kan sudah mulai menata lah kegiatan ini. Kegiatannya dulu selain kuliah apa dulu Mas? Kegiatannya semasa kuliah dulu. Ini saya kasih tahu ya, saya Selain. 1-2 tahun itu masih ngeblank juga. Oke. Jadi itu spesialisnya Mas Haris ya. Suka ngeblank itu Suka biasa. ngeblank. Jadi Ya, lalu. jangan-jangan ini jadi dosen 1-2 tahun pertama dia ngeblank mau ngapain ini. Ya kemungkinan seperti itu. Oke. Jadi Lu punya plan nih. 1-2 tahun itu saya ngeblank gitu loh. Jadi ya masih ada keinginan jadi dokter, saya pengen nyoba SNPTN lagi waktu itu. Jadi feeling saya lolos karena waktu itu saya 1 tahun itu belajar full ya. Bahkan kuliah saya itu sampai tertati-tati gitu loh. Oke. Ternyata nggak lolos juga. Ya, sudah belum rezeki. Pak. Iya, nggak rezeki akhirnya. Akhirnya 1 tahun pertama, tahun kedua ini mulai ada feeling ini semester 3-4 ini di kampus ya. Ada feeling, mulai ikut organisasi mas. Mulai organisasi ya. Organisasi ya. Organisasi waktu itu organisasi penalaran juga ya, kayak Mas Farid. Kemudian organisasi keislaman. Nah setelah itu mulai feeling, oh ternyata cocok ternyata di kampus ini. Dan sampai di semester 5 itu saya jadi aktivis kampus sudah. Wah, ngeri, ampun Iya. Bos. Karena waktu itu
ikut BEM saya, dan Oh, BEM yes. bagian Menteri Advokasi. Bayangin kan Menteri Advokasi di BEM tuh sibuk sekali ya. Seorang yang biasanya ngeblank tiba-tiba ngurusin advokasi. Nah itu aduh itu. Jadi saya jadi tempat curhat-curhat mahasiswa yang ngeblank waktu itu. Ya, orangnya ngeblank juga. Sudah mungkin orang yang ngeblank. Oke, siap. Oke, waktu itu udah feeling. Nah, Dan makin feeling lagi semester 5 itu Mas Farid, saya ikut lomba KTI kayak Mas Farid gitu. KTI bisnis. kenapa kayak gue terus? Ini kan saya itu salah satu contoh yang ideal gitu. Ideal apa ini? Overweight ini. Ideal. Kayak itu mulai ada feeling semester 5 itu ikut KTI, kemudian bisnis plan ya, sampai jadi mawapres juga waktu itu kan ya. Wah, Mawapres. ngeri. Saya aja nggak pernah jadi mapres. Mungkin nggak Pak, itu nggak daftar kali. Saya daftar, Oh, cuman daftar. gara-gara dulu di regulasinya di kampus saya dikat 5 teratas yang sampai diuji lain-lainnya itu IPK dulu. IPK saya kan pas-pasan. 3,6 itu pas-pasan karena di atasnya itu yang daftar banyak. Betul. Jadi prestasi yang lainnya itu waktu itu tidak di. Oh. Akhirnya saya milih menjabat legislasi dan saya hapus peraturan itu. Nah itu benar itu karena penilaian tertinggi di Mapes kalau nggak salah ya juara lomba itu ya. Harusnya juara lomba. Juara lomba pengalaman organisasi itu yang paling gede waktu itu. Nah iya. Nah cuman karena seleksi berkasnya di fakultas saya waktu itu IPK dulu, jadi tinggal di-cut 5 teratas itu baru dilihat yang lainnya. Jadi kayak karcis awalnya itu. Karcis awalnya itu. Ya IPK. itu kenapa saya akhirnya sempat jabat di legislasi dan yang saya tembak adalah koordinator perundangan. Saya revisi semua undang-undangnya. Ya begitulah ya. Itu Mas Farid akhirnya feeling itu. Baru setelah itu bener-bener pengen jadi dosen. Jadi awalnya hanya nyeletuk aja terus Ya, setelah didoakan lama-lama ternyata ya pengen itulah jadi dosen. doa orang tua ya. Kalau mungkin orang tua kita kan orang tua Betul. kandung. Di kampus itu orang tua kita ya dosen itu. Doa orang tua itu betul. manjur ya. Luar biasa itu karena memang dosen wali saya waktu itu memang salah satu dosen senior ya di kampusnya. Ya enak gitu ya kalau mbak kemudian neliti ini itu kemudian bertemu dengan anak-anak dari universitas lain, waduh semangat sekali saya. Kayak itu yang saya nikmati sampai sekarang loh. ya itu luar biasa waktu itu seneng ya jalan-jalan gitu kan. Ya jalan-jalan. Pendanaan dari kampus. Jalan-jalan dibayari kampus ya. Apalagi kalau sampai juara juga, waduh Ya seneng juara itu sekali. bonus doang sih. Iya, seneng sekali. Kalau saya mah yang paling penting linknya di mana-mana. Betul ya, itu benar Mas Farid ya, itu juga saya rasakan ya, bahkan waktu itu saya sempat dapat info lowongan kerja aja dari teman-teman alumni lomba itu ya. Ingat saya. Luar biasa ya. Jadi mulai aktif ngurusi organisasi sampai sempat jadi mapres ya. Wah ya begitulah, tapi ya nggak tahu lah kalau bisa juara ya. Tapi juara 2 saya Mas Farid ya gitu, tingkat fakultas. Tingkat fakultas. Gak apa-apa bro, aku seleksi jurusan aja nggak lolos. Makanya begitu orang-orang itu nggak ada yang percaya. Masa Mas Farid gini? Enggak, aku tuh seleksi fakultas aja, seleksi jurusan nggak lolos gitu loh. Ya itu ya karena regulasi. Karena regulasi dan sayangkan sih. Dan karena itu tahun selanjutnya saya masuk di regulatornya dan saya ubah. Iya. Jadi biar nggak ada yang nasibnya seperti saya lah. Karena kan kriteria Mapes kan beragam ya, jadi sangat disayangkan kalau hanya IPK aja di awal gitu. Betul. Jadi salah satu manfaatnya yang mungkin masih kerasa sekarang Mas, kadang kan orang mikir, terutama ya mohon maaf tanpa maksud mendiskreditkan ya, kadang orang-orang tua kita, orang tua itu bilang kan udah kamu kuliah yang benar, dapat nilainya yang benar biar dapat cari kerjanya gampang. Jangan nggak usah ikut organisasi, nggak usah ikut gini, nggak usah ikut. Kalau saya pribadi sih merasa jangan seperti itu sih. Kalau Mas Haris mungkin ada pendapatnya lah, yang apalagi Mas Haris sekarang kan posisinya bisa memacu orang-orang, memacu mahasiswanya sekarang dan memberikan pengertian karena status Mas Haris sekarang adalah pendamping mahasiswa. Pendamping curhatan mahasiswa. Nah, cuma pendamping curhatan mahasiswa sehingga bisa lebih mengarahkan. Kalau saya kan, saya masih bekerja serabutan. Oke, sebenarnya saya lebih itu ya di tengah ya, sebenarnya nggak ada salahnya ya kalau kuliah terus kemudian nilai tinggi, lulus cepat tidak masalah. Tapi ya memang di dunia luar itu kondisinya beragam ya, karena kita kan kalau sudah kan ketemu orang lain, lingkungan yang baru gitu kan. Jadi nanti kalau sekedar belajar aja biasanya agak kaget gitu kan, agak kaget seperti ini. Makanya kan kita kadang kenal fenomena itu ya, fenomena fresh graduate ya,
biasanya ketika Ya. dapat kerjaan itu Anak-anak fresh graduate nggak tahu diri. kemudian setelah kerjaan 1-2 bulan resign, itu sering kita temui itu biasanya, akan mungkin teman-teman kita ya. Ya, Sementara saya mungkin- tidak tutup mata, memang teman-teman saya beberapa ada yang seperti itu. Jadi saya menyarankan ke mahasiswa saya itu idealnya, jadi selain kuliah dan itu ya kuliah untuk mencapai nilai tinggi ya ikut organisasi. Tapi saya tetap menyarankan biar nilainya tinggi gitu. Jadi jangan jomplang ya. Saya mohon maaf ya Mas Farid. Oh nggak apa-apa. Saya termasuk- Jadi gini, saya cenderung orang yang gini loh. Nilai A kan nggak perlu 100 tuh. 80. 80, makanya kalian itu ngejar targetnya jangan ngejar semuanya 100 enggak, kejar 80 aja gitu Iya. loh. Jadi Itu keluarnya masih 4 kok. bisa kok kuliah tepat waktu ya, cum laude, kemudian aktif organisasi bisa, cuman ya agak ngoyo ya. Agak ngoyo. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya, apalagi saya dulu kuliah 2 tempat sambil kerja. Nah itu ini salah satunya ya. Bisa kok selama kita ada kemauan tuh, saya yakin bisa. Intinya kan di kemauan ya. Kemauan tadi. Kalau kemauannya kurang ya gimana gitu kan, kita nggak bisa maksa gitu. Ya, jadi mungkin saya sedikit tambahin perspektifnya anak-anak sekarang itu kuliah itu nilai A itu 100 gitu. Itu yang saya selalu tekankan, enggak. A itu nggak perlu 100, A itu 80. Jadi kamu effortnya nggak perlu 100% untuk kuliah. 80% cukup untuk kalau targetmu nilai A ya, 80% cukup. 20%-nya silakan dimanfaatkan untuk kalian kegiatan, kalian apa gitu. Jadi jangan sampai 100%-nya habis di kuliah nanti keluar nggak dapat apa-apa. Serius Iya. ini. Jadi memang karena itu ya di kampus ini kita ketahui kan momentum kita itu menemukan jati diri biasanya. Itu Iya. momen-momen di kampus ya. Kampus. Jadi kita bisa bersosialisasi, menemukan hal-hal yang baru, itu biasanya momen titik baliknya itu di kampus ya. Jadi passion kita itu kadang baru ketemunya itu di kampus kadang ya. Seperti saya. Itu di kampus. Jadi Ya, Mas Aris memutuskan untuk jadi dosen itu karena kampus. Awalnya Apa, dulu ya? jadi dokter iya, terus. jadi dokter ya. Jadi saya bayangin dokter itu kan itu ya. Banyak duitnya. Punya duitnya. Jujur aja, boleh nggak apa-apa. Kalau jadi motivasinya kerja apa? Cari duit, nggak salah itu. Kemudian itu kan bisa mengobati orang, kerjanya bersih juga kan ya, di tempat-tempat sakit kan bersih, nggak mungkin nggak bersih lah ya. Ya, agak beda dengan saya, kerjanya tiap hari ketemunya tukang ya. Jadi kerjanya kerjaan kasar lah. Seperti itu gambarannya. Ternyata nggak nutut gitu. Saya sendiri pun mungkin kalau jadi dokter juga nggak bakalan kuat gitu, karena daya hafal saya ini jujur ya kurang kuat gitu. Makanya jauh sama saya. Jadi ketika saya pusing tuh saya tetap lupa gitu. Tapi kalau analisis gitu, kalau sudah analisis permasalahan logika, soal logika tuh kuat saya. Kayaknya kurang cocok ya jadi dokter. Enggak, jadi lebih cocok riset sih sebenarnya. Iya, riset, Problem solving kan. problem solving seperti itu. Ya sudah lah, mungkin di sinilah rezekinya ya. Seperti itu Mas Farid. Ya mungkin ada ini Mas yang bisa diceritakan dulu kan. S1 lancar ya? Lancar. Tepat waktu. S2 nggak lancar. S2-nya ini nggak lancar. Nggak lancar ya. Mungkin berkenan untuk sedikit diceritakan lah. Kenapa? Jadi sebelumnya saya ceritakan sebelum saya S2 dulu ya. Jadi saya waktu itu memang sebelum S2 itu sudah itu ya, memutuskan kalau saya ini pengen S2 tapi nggak mau biaya mandiri. Dari beasiswa. Harus wajib beasiswa ya. Nah, Pilihan saya itu harus wajib beasiswa. Kenapa? Karena S2 ini lebih ke sektor privat ya. Privat karena ingin menjadi dosen atau peneliti ya kalau di Indonesia loh ya. Dan biayanya cukup mahal ya. ya cukup mahal. Saya akui cukup mahal. Cukup mahal. Dan waktu itu saya sempat kerja Mas Farid ya. Jadi setelah lulus S1 itu sempat kerja di perusahaan BUMN ya di Jember. PTPN ya, langsung sebut merek ya. PTPN Tembakau ya. Sebagai asisten peneliti ya, lagi-lagi di bidang riset ya. Ya memang kapasitasmu sebenarnya di sana, mau cocok ada di sini riset. Gak bisa juga gak ngeh ya kalau itu menangani riset gitu loh. Jadi asisten peneliti di tembakau dan kebetulan bagian teknologi ya, teknologi dan tembakau. Jadi makin terasa waktu itu ya, yang riset itu seperti ini. Apalagi riset terapan ya waktu itu ya. Ya riset terapan. Tembakau. Ya Jember kan terkenal riset terapannya. Dari kampusnya maupun institusi-institusinya terkenal riset terapannya. Jadi waktu itu saya mulai menemukan dunia kerja itu seperti ini gitu loh. Karena memang saya juga pengen bekerja waktu itu biar tahu dunia kerja itu seperti apa, biar nggak kaget gitu kan nanti. Baru setelah itu ya kurang lebih setahun kerja itu saya memutuskan S2 Mas Farid. Sebenarnya saya tuh pengennya S2-nya di IPB Mas Farid. Iya, ya sebenarnya kalau untuk kembali lagi saya ucapkan, kalau kalian ini orientasinya terapan, daripada ke Bogor mending ke Jember. Tapi kalau orientasinya riset, silahkan ke IPB. Jadi waktu itu ke IPB, tapi karena kan nggak mungkin ya biaya mandiri ya. Akhirnya saya
mempersiapkan berkas LPDP waktu itu, sudah TOEFL dan kawan-kawannya sudah siap. Nah waktu itu karena pendaftarannya telat, jadi ya toh apa namanya baru bisa masuk tahun berikutnya kalau nggak salah ya, jadi 2017. Jadi saat yang sama ternyata ada tawaran beasiswa S2 di UNED. Saya Dari mana yang beasiswa? Mulai bingung, ini beasiswa yang sudah di depan mata ya. Jadi karena waktu itu saya pragmatis sekali ya, dan dengan konsultasi orang tua dan seterusnya, akhirnya saya ambil karena kalaupun di IPB kan belum tentu masuk ya. LPDP kan ketat sekali ya. Lebih baik pilih yang sudah ada di depan mata aja, yang jelas-jelas aja, pilih yang pasti-pasti. Ya di UNED lagi. Di UNED lagi. Setelah terbuang dari Lamongan ternyata betah juga di Jember. Di Jember lagi, terus. Nah setelah S2 itu masalah kelas 2 itu berat ya. Kalau sebenarnya kalau orientasinya kamu full kuliah sih, saya rasa iya, enggak. betul. Kalau full kalian bisa murni full kuliah itu enggak, karena saya sendiri merasakan saya adalah mahasiswa yang sama molornya seperti Mas Haris, saya molor juga. Karena posisinya adalah saya kuliah, masih kerja dan menerima proyek. Nah itu lebih berat. Proyeknya itu bukan proyek kampus ya. Ya alhamdulillah sih risetnya juga riset proyek kampus. Betul. Cuman saya juga menerima proyek di luar itu, proyek pekerjaan di luar itu, jadi bagi waktunya memang agak berat sih. Nah betul, karena untuk S2 ya ini apa ya, karena kita benar-benar diforsir ya terkait kajian, tugas kita kan terkait tugas review dan seterusnya, itu beban mikirnya itu lebih berat gitu. Lebih berat. Kalau S1 mungkin nggak terlalu beban mikir lah gitu. Karena memang tugasnya kan standarnya kan berbeda ya. Nah, kalau kita posisi sambil kerja itu udah tenaganya habis, dipaksa mikir, jadi luar biasa. Makanya untuk S2 itu cocok lah kalau jadi peneliti atau dosen. Cocok. Jadi itu ya saya sarankan untuk anak-anak yang masih ini yang ngapain daripada nganggur S2 aja. Gini kan, ketika kalian memutuskan untuk S2, kalian harus benar-benar pastikan ya, misalnya nggak ada tanggungannya, ada akses beasiswanya gitu. Jangan sampai kalian pengen, saya sarankan jangan dua kaki kuliah S2 sambil kerja. Berat sekali, itu susah ya, apalagi kalau di kampus reguler itu kan nggak bisa ya kuliah Sabtu Minggu itu. Saya dulu sempat kepikiran kenapa aku nggak ngambil UT aja gitu. Nah itu mungkin ya, UT itu sangat mungkin sekali ya. Karena saya sendiri kan juga tentor di UT ya. Di tentor UT itu kuliahnya ya fleksibel ya, malam pun bisa gitu. Bisa gitu. Itu. Dan akreditasinya rata-rata paling nggak udah B kan ya? Iya B, betul. B rata-rata udah B kan. Jadi itu kalau sekedar butuh ijazah, ini saya sarankan saja. Saya tidak mendiskreditkan kampus-kampus negeri yang ada, enggak. UT pun juga negeri ya. Jadi kalau Anda sekedar butuh ijazah untuk kenaikan karir, kenaikan jenjang, UT itu opsi menarik yang bisa dipertimbangkan. Nih dari tentornya UT ini. Tapi tidak hanya sekedar itu ya, hanya mencapai ijazah, karena benar-benar kuliah ya. Ya itu benar-benar kuliah, cuman waktunya lebih fleksibel dan terus Anda bisa kuliahnya itu jamnya sore malam, basisnya online, paling offline ujian doang ya biasanya. Iya, ujian aja yang offline. Jadi apa pioner kuliah daring pertama sebelum corona itu ya UT itu. Jadi setelah corona merebak itu seluruh kampus di Indonesia mengadaptasi polanya UT. Iya itu beneran itu. Jadi biasa. Itu ya Mas Farid. Ternyata pas S2 itu berat ya waktu pertama di. Berat, saya akui juga. Saya molor juga soalnya. Pas riset ya itu beda dengan S1 ya, karena di S2 ini risetnya karena memang riset yang benar-benar itu ya lebih fokus gitu lah kajiannya, kemudian kita harus publikasi ke jurnal akreditasi itu. S1 itu kan kita mencoba untuk riset, S2 itu kita menganalisis kasus. Menganalisis kasus, jadi lebih lebih menjurus lah kajiannya. Lebih mendalam, lebih spesifik. Dalam waktu itu ternyata saya terkendala ya, saya sempat ganti judul penelitian loh Mas Farid. Di tengah perjalanan saya ganti judul penelitian karena apa ya, proyeknya nggak jalan waktu itu. Jadi proyeknya nggak jalan, akhirnya saya penelitian sendiri mandiri waktu itu di Banyuwangi ya. Banyuwangi, jadi sering pulang pergi Jember Banyuwangi sampai tiap minggu. Ya salah Om, enggak. Ya kayak Surabaya Sidoarjo lah. Nggak seperti itulah. Ternyata penelitian tepat waktu, kemudian publikasinya molor. Akhirnya saya 2,5 tahun baru lulus. Ya masih lebih lama saya. Kan Mas Farid beda ya. Saya kan waktu itu kesibukannya kan cuma ngajar itu ya, ngajar privat KPI itu sama kuliah gitu ya. Beda lah, karena memang tidak pengen itu ya. Karena kan amanah beasiswa waktu itu ya. Jadi 2 tahun itu
setelah 2 tahun suruh bayar sendiri saya ambil. Jadi 1 semester itu bayar sendiri dan itu kerasa sekali. Cari duitnya nggak? Iya, kerasa sekali itu Mas Farid. Ya mungkin ada inilah. Belum cerita bro, lu kenapa sampai inilah lulus sampai jadi dosen nih? Ini kan selain cita-cita ya, cita-cita yang terbangun ketika kuliah nih. Ini ceritanya gimana nih? Dari yang awalnya sudah sempat kerja, dulu kan sempat kerja, terus kuliah, terus tanyain apa jadi dosen, terus akhirnya kok sampai sekarang ya alhamdulillah mendapatkan apa yang dicita-citakan jadi sebagai seorang dosen. Ya mungkin itu ya faktor doa orang tua kali ya. Oke. Waktu itu emang saya juga merasakan ya, karena kita kan itu ya makhluk yang beragama ya, pasti ada suatu faktor X yang memudahkan urusan kita. Waktu itu setelah lulus S1 itu saya kan pengen kerja dulu ya, karena gebu-gebu. Sementara orang tua saya itu menyarankan agar segera S2 gitu. S2 karena saya pada hakikatnya pengen jadi dosen. Dan ternyata apply pekerjaan itu Mas Farid, saya tuh waduh banyak sekali, 50 lebih kalau nggak salah, itu nggak ada yang tembus. Jadi saya nganggur itu kurang lebih 6 bulan waktu itu. Kemudian baru kerja di PTPN ya waktu itu ya. 6 bulan itu, waduh itu pikiran saya kayak mau meledak 6 bulan di rumah doang. Iyalah, 6 bulan jadi beban keluarga. Mau meledak saya udah wis. Udah besar, udah dikuliahin, masih jadi beban. Iya karena keegoisan saya karena pengen kerja waktu itu. Dan mungkin akhirnya sulit. Nah setelah lulus S2 ini saya sudah fokus ya mau mencari pekerjaan dosen ya. Dosen. Jadi waktu itu saya ngirim ke 3 lamaran ya, salah satunya di Sumbawa, kemudian satu lagi di Ponorogo. Yang Sumbawa ini tembus waktu itu ya, tembus Sumbawa, tembus jauh tapi ya mikir ya. Akhirnya mikir-mikir dan seterusnya, plus minusnya akhirnya nggak saya ambil. Kemudian di Ponorogo yang 2 kampus ini, satunya tembus tapi sebagai dosen LB Mas Arif ya. Jadi sebagai dosen LB. Karena waktu itu saya juga pengen pengalaman jadi dosen dan juga butuh penghasilan juga, akhirnya saya ambil itu. Jadi kurang lebih 2 tahun saya Mas Farid jadi dosen LB di Ponorogo ya, tahun 2019 sampai 2021. Jadi perjalanannya pun cukup panjang ya, karena kan baru kemudian karena ya mungkin rezeki mau menikah kali ya. Nah itu blank kan nggak mungkin ya, karena istri saya blank lagi, oke. Sangat blank emang dari awal. Jadi istri saya orang Sidoarjo, kemudian saya waktu itu posisinya di Ponorogo. Kalau saya nikah otomatis LDR ya, LDR. Iya, masa mau 2 dapur kan, jangan. Akhirnya lagi-lagi orang tua udah guys, itu lamaran aja dulu, lamaran dulu sambil jalan. Udah lamaran, waktu itu saya juga ngeblank aja jauh, kemudian kebiasaannya tidak pernah hilang dari dulu. Pagi opo, kemudian penghasilan jauh dari rumah, pakai cukup dan seterusnya macam-macam lah. Udah mendekati nikah, saya itu ngirim lamaran Mas Farid di kampus ini, kampus Sidoarjo. Saya itu nggak tahu ya, ternyata akademi komunitas di Sidoarjo ini di bawah itu Politeknik Jember. Oke, Jember lagi. Iya, Jember, memang rezekinya di Jember gitu. Nggak tahu saya, itu ngeblank beneran. Terus, pokoknya dekat dengan istri aja lah pikirannya, entah di Lamongan, Gresik atau apapun itu. Saya naruh di Lamongan dan Gresik. Nah, maksudnya Gresik dan Sidoarjo. Yang pertama masuk Gresik dulu gitu, swasta ya. Kemudian dosen LB lagi Mas Farid. 1 semester. Dosen terbang ya. Dosen terbang lah kalau dulu ya. Kemudian baru mendekati nikah, ternyata ya pas bulan Ramadan lagi ya, itu momennya luar biasa ya. Dan Ramadan saya dapat panggilan gitu, jadi dosen tetap non PNS ya di kampus ini. Kampus Polci Sidoarjo. Dan istri saya orang Sidoarjo. Ya, itu memang awal tua ya. Iya, di perjuangan seperti itulah awalnya ya, jadi nggak nyangka lah. Alhamdulillah ya, mungkin dari pengalaman di dosen ya sebelumnya kan cukup lama, mungkin menjadi pertimbangan ya. Ya, paling nggak untuk itu menjadi bahan pemberat lah di CV. Iya, dipertimbangkan untuk ini sudah pernah jadi dosen terbang. Selain mungkin doa orang tua ya pastinya ya. Itu Mas Fadi. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya mungkin ada yang mau inilah, karena kan katanya bentar lagi mau rapat nih. Masih lama kok, saya untuk jam 2. Aduh bos. Iya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lah untuk ke audiens, ke anak-anak yang akhirnya seperti Mas Haris ini kan memberanikan diri keluar dari Bangladesh pindah ke Jember gitu. Itu iya.
emang itu ya, sebagai kita itu idealnya emang harus keluar dari zona nyaman lah ya. Jadi ketika keluar dari zona nyaman itu kita akan menentukan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru, pengalaman baru, kemudian kita pastinya belajar hal yang baru. Kemudian pastinya kita juga belajar untuk bertahan hidup juga ya. How to survive. Jadi saya waktu itu kan mencelat ini Mas Farid, dari Lamongan ke Jember, Ponorogo, sempat ke Gresik juga, sempat ke Depok juga dulu sebelum Depok kampus itu nyari pekerjaan freelance ya, freelance 6 bulan harus macam-macam. Nah itu jadi beranilah ya untuk keluar dari zona nyaman ya, termasuk dari teman-teman ini ya, karena saya mahasiswa ya, jadi lulus nggak perlu takut lah mencoba hal yang baru, mencari, kalau sudah lulus mencari pekerjaan yang jauh dari rumah nggak masalah, mumpung masih muda ya. Kalau udah nikah itu nanti pertimbangannya lain. Ya itu salah satu alasan kenapa saya masih sangat mudah untuk kemana-mana, karena status KTP-nya masih belum kawin di KTP. Itu nanti lain itu pertimbangannya, kalau sudah nikah itu banyak pertimbangan. Jadi ya sementara itu dulu ya hasil obrolan santai antara kawan lama ini. Kawan lama ini. Nih, salah satu gimana? Luar biasa ini. Yang masih awet kontak-kontakan terus bertahun-tahun lulus. Saya suka komen-komenan status WA ya. Tapi kadang ya mau nyapa gimana gitu ya. Kadang mau buka omongan bingung ya. Situ lagi upload apa? Udahlah salut aja gitu. Soalnya nanti bakalan panjang itu, bisa nggak berhenti. 1 jam. Ya jadi itu ya, selama nanti kalau kalian ini memang harus berani keluar lah dari zona nyaman. Terus ya kalau kuliah ini pertimbangkanlah. Ya sekali lagi setiap orang punya pertimbangan macam-macam, tapi kalau saran dari kami berdua, pertimbangkanlah untuk mengambil aktivitas di luar kuliah, organisasi atau apa, karena nanti yang merasakan Anda sendiri. Seperti Mas Haris ini dapat lowongan kerja juga dari info teman-teman lombanya dulu. Siapa tahu kan dari organisasi ketemu jodoh kan gitu. Jangan-jangan itu juga ya ketemu di organisasi. Iya. Ada angkatan waktu itu ya, sempat saya lirik tapi belum ada. Oke. Connect tapi. Nah ya itu salah satu benefitnya juga ya. Gitulah. Oke ya, jadi itu beranikan diri untuk mengambil kegiatan di luar kuliah ya. Jadi silahkan explore sebanyak mungkin, karena fase kuliah ini bisa dibilang fase untuk menetapkan sih, kalau bukan pencarian lagi. Waktu SMA itu mungkin masih nyari-nyari. Di kuliah itu dengan berbagai macam gesekannya Anda akan membentuk seorang personal yang sebelum terjun ke masyarakat itu seperti apa. Betul sekali. Itu momennya, titik tolaknya itu dari kampus ya, dari kuliah. Betul sekali. Kuliah. Betul sekali. Oke, jadi sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, tinggalkan komentar di bawah lah. Siap. Atau mungkin Mas Haris next time mau bahas yang lebih berat nggak apa-apa kan? Sudah pendamping mahasiswa. Iya, ini sekalian saya ini ya pakai baju Madrid ini, pemainnya UCL, ini kan sudah jelas ya dukung siapa. Kalian promo masuk YouTube ya Mas Farid gitu. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya saya nggak berani nge-tag klubnya deh, terlalu berat. Kecuali channel saya sudah besar gitu, minta endorse sekalian boleh. Oh iya, siap. Masih kecil ini. Oke, sekian dulu dari kami berdua. Mungkin bila ada salah kata dari kami, kita mohon maaf ya. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman kita pribadi. Pengalaman pribadi saja ya. Jadi kasus pada setiap orang pasti beda. Pasti beda itu. Pasti beda. Cuman ini murni berdasarkan pengalaman kita berdua, kita bercerita seperti ini. Jadi kalau ingin dijalani silahkan, kalau ingin minta ini atau ada yang ada hal yang ingin kalian diskusikan, misalnya apa ya, tinggalkan aja komentar, atau kalau malu lah meninggalkan komentar di video ini, nanti saya kasih link kontak pribadi, nanti insya Allah bisa ya, boleh. Saya bantu lah, boleh. Ya, karena memang saya sebagai orang yang sudah lebih berpengalaman, yang lebih pengalaman lagi lebih banyak gitu. Iya. Tapi minimal kita yang sudah menjalani lebih dulu, sudah punya gambaran modelnya seperti apa. Betul. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farid. Mas mau apa man?